for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosyana, NPM 1940602032, mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia angkatan 2019 lokal A1. Saya akan membahas sedikit materi tentang verba dari segi perilaku sintaksisnya. Verba merupakan unsur yang sangat penting dalam kalimat karena dalam kebanyakan hal verba berpengaruh besar terhadap unsur-unsur lain yang harus atau boleh ada dalam kalimat tersebut. Verba mendekat, misalnya mengharuskan adanya objek sebagai pelaku, tetapi melarang munculnya nominan di belakangnya. Sebaliknya, verba mendekati seharusnya adanya nominan di belakangnya. Perilaku sintaksis seperti ini berkaitan erat dengan makna dan sifat ketransitan verba. Pengertian ketransifan. Dari segi sintaksisnya, ketransifan verba ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, adanya nomina yang terdiri di belakang verba yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif. Yang kedua, kemungkinan objek itu berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Dengan demikian, pada dasarnya verba terdiri atas verba transif dan verba tak transif. Verba tak transif ada pula yang berproposisi. Verba transif adalah verba yang memerlukan nominal sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai objek dalam kalimat pasif. Perhatikan contoh berikut. Ibu sedang membersihkan kamar itu. Yang kedua, polisi harus memperlancar arus lalu lintas. Yang ketiga, sekarang orang suka mencari pekerjaan. Verba yang dicetak miring dalam contoh di atas adalah verba transif. Masing-masing diikuti oleh nominal atau frasa nominal, atau kamar itu, pimpinan yang jujur, arus lalu lintas, peraturan itu, dan pekerjaan nominal atau prosa. Nominal itu berfungsi sebagai objek yang dapat juga dijadikan subjek pada kalimat pasif tersebut. Kamar itu sedang dibersihkan oleh ibu. Pemimpin yang jujur pasti dicintai oleh rakyat. Verba ekatransif. Verba ekatransif adalah verba transif yang diikuti oleh satu objek. Perhatikan contoh berikut. Saya sedang mencari pekerjaan. Ibu akan membeli baju baru. Mencari dan membeli pada kalimat A dan B adalah verba ekatransif karena kedua verba ini hanya memerlukan sebuah objek, pekerjaan dan baju baru. Objek dalam kalimat yang mengandung verba ekatransif dapat diubah fungsinya sebagai subjek dalam kalimat pasif. Verba berproposisi ialah verba tak transif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu seperti yang dapat dalam kalimat berikut. Yang pertama, kami belum tahu akan hal itu. Yang kedua, saya sering berbicara tentang hal ini. Yang ketiga, Sofyan berminat pada musik. Yang keenam, kebersihan pembangunan banyak tergantung pada netralitas para pelaksana. Verba tahu akan atau tahu tentang, berbicara tentang, berminat pada, dan bergantung pada adalah verba berproposisi. Contoh-contoh lain ialah
cinta pada atau akan, suka akan atau pada, terdiri atas, terdiri dari. Verba dari segi bentuknya. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa dalam bahasa Indonesia ada dua macam dasar yang dipakai dalam membentuk verba. Yang pertama, dasar yang tanpa afiks. Apapun telah memiliki kategori sintaksis dan mempunyai makna yang mandiri. Yang kedua, dasar yang kategori sintaksisnya ataupun maknanya baru dapat ditentukan setelah diberi afiks. Dasar dari kelompok pertama itu dinamakan dasar bebas, sedangkan yang dari kelompok kedua dinamakan dasar terikat. Bentuk seperti marah, darat, dan pergi adalah dasar bebas. Bentuk juang, tamu, dan selenggara adalah dasar terikat. Ketiga contoh terakhir itu belum dapat dimasukkan ke dalam kelas-kelas manapun dan belum pula mempunyai makna yang mandiri. Kelas dan makna yang ketiga untuk itu ditentukan oleh afiks yang dibutuhkan padanya. Jika kita tambahkan afiks ber atau meng kan, yang kita peroleh verba berjuang, bertemu, dan menyelenggarakan adalah artinya masing-masing. Berdasarkan kedua macam dasar di atas, bahasa Indonesia pada dasarnya mempunyai dua bentuk verba, yakni verba asal, verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks dalam bahasa konteks sintaksis, dan yang kedua verba turunan, verba yang harus atau dapat memakai afiks tergantung pada tingkat keformalan bahasa.